Oke baik, perkenalkan nama saya Dini Adam Barniadi dengan NIM saya 6430584 dengan kelas 646B01. Akan menjelaskan tentang mencari return realisasi dan return rata-rata masing-masing saham. Untuk rumusnya di sini kita klik sama dengan, kita klik sini, diambil dari nilai T1 nya itu 1050 dibagi dari di atasnya 1050 ada angka 1000. Setelah itu kita kurang 1, kita enter. Setelah kita enter, kita langsung tarik dari sini. Oke. Setelah itu juga sama dengan diambil dari nilai return sini, dibagi 2000, angka 2000 dikurang 1. Setelah itu kita klik enter. Nah, untuk angka itu sini udah ada. Untuk di angka sini itu kita klik rumusnya itu average. Kita ambil dari angka sini, tarik, kita tutup kurung, enter. Itu perlu juga sama juga di sini, sama dengan average. Diambil dari angka sini, kita ambil, tarik, 3 kolom, tutup kurung, enter. Untuk return relatif A-nya di sini kita ambil dari angka return relasi A-nya juga. Rumusnya sama dengan 1 ditambah 50 return relasi A-nya. Setelah itu kita enter. Angka ini sudah jelas ya, kita tarik aja lagi. Oke. Begitu juga sama juga di sini. Sama dengan 1 ditambah dari return realisasi B-nya sini. Setelah itu kita enter, tarik sini. Oke, di sini sudah jelas ya, dari angka return geometric expected return-nya sudah jelas. Di angka relatif A-nya di sini sekitar di angka 1,08 dan di sebelah sini ada 1,1. Untuk selanjutnya di bawahnya di sini untuk menghitung angka persenannya sama dengan ambil dari angka sini 1,08, tarik ini. Setelah itu 33 dikurang 1. Untuk angka di sini persenan 2,60%. Itu juga sama juga di sini. Kita ambil dari angka sini 1,1 sama dengan rumusnya 1,1 ini angka 3000 dari angka 0,3333 dikurang 1. Setelah itu kita enter. Untuk persenan sini kita lihat di angka 3,23%. Membuat mencari standar saham deviasi saham A. Untuk rumusnya di sini sudah tertantang di atas ya. R dikurang E kurang R. Oke, untuk saya akan langsung eksekusi. Sama dengan return realisasi A, ambil dari nilai angka return realisasi A dikurang expected return. Setelah itu kita enter, kita tarik ke sini, untuk sebelah di sini untuk rumusnya sama dengan kita ambil dari F.
dari sini 2. Setelah itu kita enter dan dari sini. Setelah itu, dan di sini untuk nilai angka di sini tinggal ikutin saja dari rumusnya, sama dengan sum buka kurung kita ambil dari G24 di sini dari 0,001 backbone sampai 0,002 itu kurung. Untuk standar deviasi sini untuk sama dengan terus dari angka diambil dari nilai angka varians. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari standar deviasi saham B. Untuk rumusnya sama. Untuk rumusnya di sini sama dengan kita ambil dari nilai relatif A dikurang expected return. Setelah itu kita enter, kita tarik ke bawah di sini. Setelah itu untuk selanjutnya sama juga, sama dengan ambil dari nilai angka sini. Setelah itu ini 2, kita enter. Untuk angka di sini sudah ada. Untuk variansnya di angka 0,005 dan juga standar deviasi sini 7,16%. Oke, kita lanjut ke mencari return dan resiko portofolio. Untuk rumusnya di sini di sini sudah kita lihat dari nilai return geometri dikali bobot saham tambah return geometri dikali bobot saham. Oke, kita lanjut, kita eksekusi. Sama dengan buka kurung kita ambil dari nilai return geometri. Setelah itu kita kali diambil dari nilai bobot sahamnya. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu tambah buka kurung, ambil dari nilai return geometri. Setelah itu kita kali, kita ambil dari nilai return nilai sahamnya di sini. Setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Dan sini kita lihat untuk nilai angkanya 2,91%. Lanjut sama juga. Rumusnya sama juga seperti yang di atas. Kita ambil dari sama dengan buka kurung, kita ambil dari nilai angka resikonya sini 5,47% dikali bobot saham di sini. Setelah itu tambah kurung, diambil nilai risiko di sini. Setelah itu dikali, setelah dikali langsung dari nilai angka bobot sahamnya. Yaitu kita tutup kurung, kita enter. Di sini sudah ada di sini. Untuk kita mencari Sharpe rasio sahamnya di sini, kita lihat di sini. Kita ambil dari nilai sini. Untuk rumusnya sama dengan tutup kurung, buka kurung, kita ambil dari return saham A dikurang return saham A juga di sini, risiko saham A
tutup kurung, setelah itu bagi, kita ambil, salah. Untuk rumusnya, diambil return saham dikurang dari angka risk free di sini, itu tutup kurung dibagi, diambil dari nilai angka return saham A. Oke. Withdrawal juga sama juga, di bawahnya juga sama, and kita rumusnya di sini juga sama dengan diambil dari return saham B sini 3,23% dikurang risk free. Kita tutup kurung sebentar di sini. Kita buka kurung dulu di sini, diambil dari nilai sini dulu, ya 3,23 kurang dari angka dikurang risk free, tutup kurung dibagi, setelah itu diambil dari angka risiko saham B 7,16%. Setelah itu enter. Untuk hasil di sini minus 10,78%. Untuk trainer, rumusnya di sini kita langsung eksekusi saja. Untuk rumusnya sama dengan buka kurung sini dari 2,60% dikurang ada risk free di sini, tutup kurung dibagi 120%. Itu kita enter. Selanjutnya sama juga, kita menghitung juga di sini. Ambil dari lewat sini, untuk rumusnya sama dengan kurung B dari return saham B dikurang di sini, kurung dibagi dari beta saham B. Beta saham B ini angka 80%. Saya enter. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa saham A memiliki return rata-rata adalah 2,65% dan return geometri atau expected return sebesar 2,60%. Sedangkan saham B memiliki return rata-rata sebesar 33,1% dan return geometri sebesar 3,32%. Ini menunjukkan bahwa saham B memberikan tingkat pengambilan yang lebih tinggi dibandingkan saham A. Dari sisi risiko, saham A memiliki standar deviasi sebesar 5,47%, sedangkan saham B memiliki standar deviasi sebesar 7,16%. Artinya saham B memang menawarkan return yang lebih besar, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan saham A. Dengan komposisi portofolio masing-masing 50% pada saham A dan 5% pada saham B, diperoleh expected return portofolio besar 2,91% dan risiko portofolio besar 6,32%. Hasil ini menunjukkan bahwa diversifikasi mampu menghasilkan tingkat pengambilan yang cukup baik dengan risiko yang berada di antara kedua saham. Selanjutnya, berdasarkan pengukuran kinerja menggunakan metode Sharpe dan Trainer,
Sharpe ratio dan Trainer ratio kedua saham menghasilkan nilai negatif. Hal ini terjadi karena tingkat return yang diperoleh masih berada di bawah tingkat bebas risiko sebesar 4%. Dengan demikian, pada periode pengamatan ini, investasi pada kedua saham tersebut belum mampu memberikan imbal hasil yang optimal dibandingkan investasi bebas risiko. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa saham B memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi namun disertai risiko yang lebih besar. Sedangkan saham A lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah. Pembentukan portofolio dengan kombinasi kedua saham dapat menjadi alternatif untuk menyeimbangkan antara tingkat keuntungan dan risiko investasi.